Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mata kuliah Komputer Akuntansi. Lambang Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Berikut profil dari Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Fakultas Ekonomi menyelenggarakan program pendidikan jenjang strata 1. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mengacu pada pencapaian dan mewujudkan visi misi tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan produktivitas kerja yang berorientasi pada penggunaan lulusan atau pada pasar kerja. Program studi Fakultas Ekonomi yaitu S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Akuntansi. Penyusun PP Widiawati NPM 20101041114, Dea Nur Isnayani NPM 20101040115, Laila Hanifah NPM 20101041135. Kami dari kelas 2 S1 Akuntansi. Tugas masing-masing. 1. Membuat pembukaan dan edit Devi Widiawati. 2. Menginput utang Dea Nur Isnayani. 3. Menginput piutang Laila Hanifah. Berikut cara menginput utang dan piutang barang dagang. Untuk mencatat saldo awal utang, arahkan kursor ke tutup. Setelah itu, klik balance. Di bagian balance ini ada account opening balance, job opening balance, customer balance, dan supplier balance. Customer balance digunakan untuk mencatat saldo piutang, sedangkan supplier balance digunakan untuk mencatat saldo utang. Karena kita akan menginput saldo utang, maka kita menggunakan supplier balance. Klik supplier balance. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada supplier yang pertama yaitu tertulis PT Unilever. Klik Add Purchase. Pada supplier name, klik tanda panah ini, lalu pilih PT Unilever. Klik PT Unilever, setelah itu pilih Use Supplier. Termin pada PT Unilever yaitu 2/10/30. Ini terminnya sudah sesuai. Date-nya atau tanggalnya menggunakan tanggal 1 Januari tahun 2020. Memonya bisa diganti dengan saldo awal utang. Setelah itu, klik Enter. PT Unilever mempunyai saldo sebesar Rp1.000.000. Total including tax diisi dengan saldo dari PT Unilever yaitu sebesar Rp1.000.000. Setelah itu, klik Enter. Jangan lupa untuk mengganti tax code dengan NT. Caranya, pilih tanda panah ini. Setelah itu, klik NT. Pilih Use Tax Code. Setelah itu, record. Untuk supplier yang kedua yaitu PT Kino. Pilih Add Purchase. Setelah itu, pilih PT Kino. Klik Use Supplier. Terminnya sudah sesuai karena PT Kino mempunyai termin sebesar 2/10/30. Tanggalnya masih menggunakan tanggal 1 Januari tahun 2020. Memonya diisi dengan saldo awal utang. Setelah itu, klik Enter. Total including tax diisi berdasarkan besarnya saldo pada PT Kino. Karena PT Kino mempunyai saldo sebesar Rp1.000.000, kita bisa mengisinya dengan Rp1.000.000. Setelah selesai, klik Enter. Jangan lupa mengganti tax code-nya dengan NT. Pilih NT. Klik Use Tax Code. Setelah seperti ini, klik Record. Untuk supplier yang ketiga yaitu PT Nano. Pilih Add Purchase. Arahkan kursor ke PT Nano. Setelah itu, pilih Use Supplier. Terminnya sudah sesuai karena PT Nano mempunyai termin 2/10/30. Tanggalnya juga masih menggunakan tanggal 1 Januari tahun 2020. Memonya masih menggunakan saldo awal utang. Setelah itu, Enter. Total including tax berisi besaran saldo dari PT Nano yaitu sebesar Rp500.000. Setelah itu, klik Enter. Tax code-nya juga jangan lupa diganti dengan
klik use text code. Setelah itu record. Jika ada peringatan seperti ini, congratulations, artinya untuk menginput saldo utang ini sudah sesuai dengan neraca awalnya. Kita tinggal mengklik OK. Ini adalah daftar dari supplier yang sudah terisi dengan saldo awalnya. Oke teman-teman, di sini kita akan menginput saldo piutang. Kita klik menu setup, kemudian kita pilih balances. Nah, di sini ada customer balances. Untuk menginput saldo piutang, kita pilih customer balances. Kalau untuk menginput saldo hutang, kita menggunakan supplier balances. Di sini kita klik, kemudian kita pilih customer yang pertama, itu Toko Jaya. Kita klik, kemudian kita klik add cell. Sini kita tap aja. Nah, untuk terminnya, ini di soal termin 2/10 N/30. Kita klik tanda panah, kemudian ini diganti dengan in a given of day, kemudian diskonnya kita isi 10, ini 30, kemudian di sini 2%, ini 2. Kalau udah, kita klik OK. Selanjutnya, untuk tanggalnya ini udah benar ya, tanggal 1 bulan Januari 2020. Untuk memonya kita ganti saldo piutang dagang. Nah, untuk total including tax, di sini saldonya ada 500.000. Kita tulis 500.000. Untuk task code, kita pilih yang NT, kemudian kita record. Selanjutnya kita add cell lagi, kita pilih customer yang kedua, itu Toko Sinar. Kita klik use customer, kemudian terminnya kita ganti lagi, sama seperti yang tadi. In a given of day, sini 10, ini 30, ini 2%, ini 2% juga. Kalau udah, kita klik OK. Kemudian untuk tanggalnya sama. Ini kita ganti juga saldo piutang dagang. Total includingnya juga sama, 500. Kalau udah, kita record. Lanjut, kita add cell lagi. Kemudian untuk customer yang ketiga, klik use customer. Kemudian terminnya kita ganti lagi. Ini in given of day. Ini 10. Ini 30. 2. Kita klik OK. Untuk memonya, kita ganti lagi saldo piutang dagang. Total includingnya di soal juga sama, 500.000. Langsung kita record. Nah, kalau udah congratulations, itu berarti udah benar ya datanya. Kita klik OK. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.